Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi spoileran dari part sebelumnya. Di part sebelumnya, diceritakan bahwa Fang Yuan akhirnya berhasil mengikuti karavan oleh karena bantuan dari kepala desa. Dia ikut di sana sebagai dua orang yang menjual daun maple. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana Fang Yuan. Meskipun di sana, mereka kemudian bertemu dengan para pelayan yang tampaknya tidak suka dengan Fang Yuan serta Bai Ning. Lantas, apa yang akan terjadi berikutnya? Kita akan lanjutkan lagi di part 34. Karavan telah berjalan selama beberapa hari, dan kini mereka sampai di sebuah lembah dan berencana untuk berkemah di sana untuk beberapa saat. Bukan tanpa alasan, ini adalah waktu untuk mereka beristirahat. Pada hari itu, perjalanan kelompok karavan memang cukup lancar, karena sepanjang perjalanan mereka hanya bertemu dengan 3 kelompok binatang kecil. Setelah mereka selesai mengatur segala hal untuk perkemahan di hari itu, ada area tertentu di karavan yang terlihat cukup ramai. Fang Yuan dan Bai Ning juga pergi ke sana. Mereka tampak mendorong gerobak berisi daun maple ungu. Tidak kusangka ada pasar kecil seperti ini di dalam karavan, kata Bai Ning yang tertarik ketika melihat sekeliling. Jika ada kebutuhan, maka di situ akan ada pasar untuk memenuhi kebutuhan, jawab Fang Yuan. Sekarang apa kau ingin menjual daun maple ungu itu? Tanya Bai Ning. Mendengar itu, Fang Yuan pun tampak menganggukkan kepalanya, lalu berkata, kita sekarang sudah berhasil masuk ke dalam karavan, sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan daun maple ungu itu sebagai alasan. Kita bisa menjualnya. Lagi pula, jika kita terus menyimpannya, daun maple ungu ini hanya akan menarik perhatian dan juga keserakahan dari para bajingan itu. Belum lagi, jika terus menyimpan daun maple itu, maka daun-daun itu hanya akan layu dan kemudian harga jualnya akan turun. Setelah itu, Fang Yuan kembali berkata lagi pada Bai Ning. Sebenarnya pasar kecil ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah pasar yang digunakan untuk transaksi di antara manusia biasa seperti kita. Di sisi lain, juga akan ada pasar yang akan digunakan transaksi di antara para Master Gu, yang mana itu akan diadakan setiap 1 minggu sekali. Mendengar itu, Bai Ning tampak lebih bersemangat. Jika memang begitu, maka pasar itu akan jauh lebih menguntungkan kita jika kita bisa bergabung dengan pasar khusus Master Gu itu. Bagaimanapun, kota Sang masih sangat jauh dan kita membutuhkan Gu Worm tipe penyelidikan untuk membantu perjalanan kita, kata Bai Ning. Aku juga memikirkan hal yang sama, tapi sepertinya sekarang masih terlalu awal untuk kita kalau ingin melangkah lebih jauh, jawab Fang Yuan sambil memikirkan sesuatu ketika melihat Gu bunga tusita miliknya. Tak lama kemudian seorang pelayan laki-laki berjalan ke arah mereka. Pelayan itu terlihat sangat lemah dan tampilannya seperti pengemis. Saat dia berjalan ke kios di samping Fang Yuan, dia melihat ke arah panci susu yang terdapat di sana sembari menelan ludah. Saudaraku, bisakah kamu memberikanku sedikit dari susu itu? Kata pelayan yang tampak seperti pengemis itu. Pergilah, jangan menghalangi tokoku, teriak pemilik toko itu sambil melambaikan tangannya.
Kemudian pelayan laki-laki itu berjalan mendekati gerobak Fang Yuan dan Baining. Tapi sebelum pelayan yang tampak seperti pengemis itu mengucapkan sesuatu, Fang Yuan langsung menendangnya hingga pelayan itu jatuh tersungkur dan tampak kesakitan. Pelayan itu mengumpulkan sisa-sisa tenaganya untuk berdiri dan kembali menatap Fang Yuan dengan penuh kebencian. Dia pun berkata, "Aku akan mengingat perlakuanmu ini. Roda itu berputar dan ada kalanya setiap orang akan mengalami hal buruk." Fang Yuan sendiri tampak penuh dengan kebencian, lalu berkata lagi pada pelayan itu, "Sekali lagi kau berani mengucapkan sesuatu, maka kau pasti akan menyesalinya." Melihat Fang Yuan yang penuh dengan kebencian dan amarah, ini membuat laki-laki yang merupakan pelayan itu ketakutan dan pada akhirnya pergi meninggalkan Fang Yuan. "Aneh, kenapa bisa ada pengemis di karavan ini?" tanya Baining yang tampak keheranan. Pelayan itu pasti sebelumnya telah melakukan sebuah kesalahan, sehingga dia pada akhirnya dipukuli oleh seorang Master Gu dan tidak diberikan jatah makan, kata Fang Yuan menjelaskan. Lalu setelah pengemis itu pergi, ada dua kelompok yang datang mendekati Fang Yuan. Ketua dari salah satu kelompok itu adalah seorang pria tua dengan tatapan yang tajam. Saat melihatnya, Fang Yuan langsung menyadari kalau orang tua itu seharusnya adalah kepala pengawas yang mengatur tugas dari para pelayan. Sedangkan kelompok lain yang datang ke arahnya, mereka diketuai oleh seorang wanita yang mengenakan pakaian sutra dan memancarkan tatapan yang menggoda. Setelah melihat wanita itu, Fang Yuan langsung menyadari kalau wanita itu jelas adalah wanita penggoda yang sering melakukan hubungan intim dengan para Master Gu. Kedua kelompok itu berjalan ke arah Fang Yuan dan kemudian menawar daun maple ungu dengan harga yang sangat murah. Meski pada dasarnya Fang Yuan tidak begitu membutuhkan gerobak daun maple ungu itu, tapi Fang Yuan harus bersandiwara dengan sempurna sebagai seorang pedagang. Sehingga kali ini berakhir Fang Yuan menolak untuk menurunkan harga kepada kedua kelompok itu. Pada akhirnya, kedua kelompok itu hanya bisa pergi dengan tangan kosong dan tidak mendapatkan apapun dari Fang Yuan, meskipun tampak sekali kebencian di wajah mereka. Setelah itu, kemudian orang-orang mulai bersorak, seolah sesuatu yang besar telah terjadi. Fang Yuan dan yang lain menoleh ke arah sumber suara itu. "Dia datang. Dia adalah orang yang sangat baik hati. Dengan adanya dia, kita tidak akan mati kelaparan," kata salah seorang yang ada di sana. Baining kemudian bertanya, apa yang terjadi? Fang Yuan sendiri juga tampak kebingungan. Dia tampak tidak bisa memahami situasi yang terjadi di sana. Lalu salah seorang dari kelompok pelayan menghampiri ke arah orang itu dan berseru, "Nona Zhang, bantulah kami." Dengan senyuman lembut, wanita itu berkata dengan tenang, "Semuanya tidak perlu terburu-buru. Aku akan mendengarkan kalian." Lalu di belakang wanita itu, seorang laki-laki berjalan maju dan berseru, "Tenanglah, silakan berbaris satu persatu. Siapapun yang berani bertindak gegabah akan langsung kutebas." Orang itu tidak lain adalah seorang Master Gu yang merupakan pengawal dari orang yang disebut dengan panggilan Nona Zhang. Setelah mendengar semua itu, seketika semua orang pun menjadi diam
Semuanya berbaris dengan rapi dan tidak berani untuk melakukan hal yang ceroboh. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menentang perkataan dari masterku itu. "Siapa dia?" tanya Baining kepada pedagang yang ada di sampingnya. "Hah? Apa kau tidak mengenali Nona Zhang Xinji? Kau pasti pendatang baru," kata pedagang itu. Nona Zhang juga adalah salah satu wakil dari karavan ini. Dia memang tidak memiliki bakat kultivasi dan manusia biasa seperti kita. Tapi dia memiliki latar belakang yang kuat di klannya. Masterku yang ada di sampingnya itu adalah pengawalnya. Sejujurnya aku belum pernah melihat orang yang begitu baik hati selain dirinya. Hampir setiap malam, Nona Zhang membawakan makanan untuk para pelayan yang kelaparan. Bahkan meski cuaca sedang buruk pun, dia akan tetap datang. Sungguh, surga memang tidak adil. Bahkan orang yang sangat baik hati seperti dirinya tidak diberikan berkah untuk berkultivasi, kata pedagang itu. Setelah mendengar penjelasan itu, Baining melihat ke arah Fang Yuan dan merasa kalau Fang Yuan sekarang tampak berpikir. Baining sendiri mulai menerka-nerka apa yang sebenarnya sedang dipikirkan Fang Yuan saat melihat wanita itu. Memang benar bahwa wanita itu memiliki rambut hitam dan juga terlihat cantik. Dia juga memiliki aura yang segar, polos, serta anggun. Tidak heran jika laki-laki akan tertarik kepadanya. Sayangnya, yang dipikirkan Fang Yuan bukanlah apa yang ada di pikiran Baining. Fang Yuan sendiri kini tampak memperhatikan Nona Zhang. Dia berkata, "Bukankah gadis ini adalah Zhang Xinji?" pikir Fang Yuan dalam hatinya. Jadi di sini ada perbedaan nama yang sedikit tricky. Di karavan itu, orang-orang mengenal wanita muda itu sebagai Zhang Xinji, pakai Z. Sedangkan Fang Yuan tahu kalau wanita itu di kehidupan sebelumnya dikenal dengan nama Zhang Xinji, pakai S. Nanti akan lebih jelas lagi di belakang. Zhang Xinji adalah salah satu penerus dari klan Zhang. Dalam sebuah klan, baik itu laki-laki atau perempuan, jika orang itu sudah mendapatkan persetujuan dari tetua untuk menjadi ahli waris, maka orang itu akan dikenal sebagai penerus klan. Sebenarnya, klan Zhang terkenal akan keserakahannya dan juga sangat berbahaya. Tapi, Zhang Xinji memiliki hati yang sangat lembut dan baik hati. Dia tidak suka bertarung dan memiliki toleransi yang tinggi, sehingga Zhang Xinji adalah pengusaha terburuk di dalam klan Zhang. Dalam berbisnis, Zhang Xinji tidak hanya sering rugi, tapi dirinya juga sering ditipu oleh orang lain. Sayangnya, Xinji tidak pernah menjadikan pengalamannya itu sebagai pembelajaran supaya dia bisa berubah menjadi lebih baik. Tapi, dia terus melakukan kesalahan yang sama oleh karena kebaikan hatinya. Karena itu, dia bahkan pernah dianggap sebagai aib di dalam klan Zhang. Untungnya, Xinji memiliki garis keturunan dari pemimpin klan Zhang, sehingga dia tidak ditendang keluar dari klan. Benar. Tapi kenapa dia ada di sini? Dan kenapa dia dipanggil dengan nama Zhang Xinji? Dalam ingatanku di kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang master Gu. Tapi kenapa pedagang-pedagang ini mengatakan kalau dia tidak memiliki bakat kultivasi dan hanya manusia biasa? Fang Yuan masih terus berpikir.
Apakah hanya penampilan mereka saja yang terlihat mirip? Tapi semuanya terlalu mirip kalau dikatakan mereka orang yang berbeda. Sebentar, tunggu dulu. Fang Yuan tampak berpikir lebih dalam. Karena merasa kebingungan dengan situasi ini, Fang Yuan mulai mengingat lagi informasi yang dia ketahui dari kehidupan sebelumnya. Seingatku, Sang Xinji memiliki kehidupan yang sulit. Dia merupakan anak haram dari pemimpin klan Sang. Sejak kecil, dia tidak memiliki ayah dan mengalami perundungan. Terlebih lagi, sejak ibunya meninggal, kehidupannya menjadi semakin sulit, sampai dia pun dipaksa oleh klannya untuk mengikuti karavan dan menjadi pedagang. Tapi suatu hari saat mereka tiba di kota klan Sang, pemimpin klan Sang merasakan garis keturunan di dalam dirinya. Pada saat itulah pemimpin klan sangat terkejut, tapi juga merasa bahagia. Dan sejak saat itu, pemimpin klan Sang mengakui Xinji sebagai putrinya dan mengumumkannya kepada publik. Itulah yang diingat oleh Fang Yuan. Dan ketika mengingat semua itu, sorot matanya pun tampak berbinar. Jadi begitu, aku mulai mengerti timelinenya sekarang, gumam Fang Yuan sambil tersenyum. Setelah berpikir panjang dan menggabungkan situasi sekarang dengan ingatan di masa lalu, akhirnya Fang Yuan menemukan kebenarannya. Dahulu kala, saat pemimpin klan Sang masih muda, dia meninggalkan keturunan dari klan Sang. Pada waktu itu, klan Sang dan klan Sang mereka saling berselisih, sehingga ibu Xinji tidak berani mengungkapkan identitas dari keturunannya. Pada akhirnya, Xinji menggunakan nama dari keluarga ibunya. Itulah kenapa Xinji kemudian dipanggil dengan nama Sang Xinji. Setelah karavan ini tiba di kota Sang nantinya, garis keturunannya akan ditemukan oleh pemimpin klan Sang, dan peristiwa itu akan merubah nasib dari Xinji. Jika bisa dikatakan, karavan ini adalah perjalanan pertama dari Xinji sebagai pedagang, gumam Fang Yuan. Kini jantung Fang Yuan berdegup dengan sangat kencang saat menyadari semua itu. Bagaimana tidak, sosok Xinji itu sebenarnya sangat istimewa, dan di masa mendatang dia akan menjadi pemimpin dari klan Sang. Ini adalah hadiah yang dikirim surga padaku, gumam Fang Yuan sambil terus menatap Xinji. Pada dasarnya, klan Sang memiliki pondasi yang kuat dan mereka adalah salah satu penguasa di perbatasan selatan. Akan tetapi karena pengaruhnya terlalu kuat, Fang Yuan sendiri khawatir kalau ada pengkhianatan di antara mereka. Pada akhirnya, semua pemikiran itu akan menjadi pengecualian jika di situ ada Sang Xinji. Berbeda dengan tuan muda lainnya, Xinji benar-benar sangat baik dan bahkan reputasinya terkenal di seluruh perbatasan selatan. Oleh karena itu, Fang Yuan membutuhkan sosok Xinji sebagai koneksi bantuan eksternal agar kehidupannya di masa mendatang menjadi jauh lebih baik. Yang terpenting, Xinji itu sangatlah polos dan sangat mudah untuk dimanipulasi. Sehingga Fang Yuan tidak perlu bersusah payah kalau ingin memperalatnya. Melihat ekspresi Fang Yuan yang tengah sibuk dengan pikirannya sendiri, Bai Ning pun tertawa tiba-tiba. Dia pun berkata, "Kau pasti menyukainya kan?" Fang Yuan mendengar itu dan melirik ke arah Bai Ning. "Apa maksudmu?" "Sudahlah, jangan berpura-pura. Bagaimanapun kita berdua adalah laki-laki.
Aku bisa mengerti semua dari tatapanmu. Gadis itu memang cukup menarik untuk dipandang, tapi kau pasti akan kesulitan untuk mendapatkannya. Bagaimana kalau begini saja? Aku akan membantumu dan menculiknya secara diam-diam. Tapi sebagai gantinya, berikan aku Guyang, kata Baining, di mana dia lagi-lagi berusaha untuk mendapatkan Guyang dari Fang Yuan. Kau laki-laki? Apa aku tidak salah dengar? Kata Fang Yuan. Bajingan, aku laki-laki, teriak Baining yang tampak sangat marah setelah mendengar perkataan dari Fang Yuan. Di situ secara tidak langsung Fang Yuan menolak usulan dari Baining. Lagi pula jika mereka kemudian menculik Xingji, maka itu hanya akan menjadi situasi yang merepotkan. Apa yang harus Fang Yuan lakukan adalah mendapatkan perhatian dari Xingji dengan mendekatinya, lalu kemudian mendapatkan kepercayaannya. Sekarang Fang Yuan tampak berpikir, dia masih harus melakukan semua rencananya sebelum sampai di kota Zhang. Mungkin dia harus sedikit melakukan improvisasi agar semuanya berjalan sesuai dengan rencananya. Singkat cerita, hari pun kini berganti dengan malam. Terlihat ada antrian panjang yang sedang meminta makan kepada Xingji. Terlihat antrian panjang yang sebelumnya meminta makan pada Xingji kini sudah habis. Lalu Xingji tampak mengusap peluh dan berkata, "Baik, itu saja untuk hari ini. Besok aku akan datang lagi." Pada saat itu, tiba-tiba Fang Yuan bergerak mendekati Xingji dan berhenti tepat di depannya. "Apa yang kau lakukan?" teriak Master Gu yang mengawal Xingji. "Nona Zhang, tolong beli barang-barang dagangan saya," kata Fang Yuan yang tampak tidak memperdulikan larangan dari Master Gu itu. Sementara itu Baining hanya melihat Fang Yuan dari kejauhan. "Aku masih punya 1 roti kukus lagi. Ambillah jika kamu mau," kata Xingji sambil tersenyum lembut kepada Fang Yuan dan mengulurkan roti kukus. Tapi Fang Yuan langsung menampik roti kukus itu sampai rotinya jatuh ke tanah. "Saya tidak butuh roti ini. Saya ingin menjual barang dagangan saya. Saya sudah menjual rumah lama dan memberi gerobak daun maple ungu ini untuk bertahan hidup. Tapi sampai sekarang saya masih belum bisa menjualnya. Sekarang daun-daunnya semakin layu. Jika saya tidak bisa menjualnya, maka habislah hidup saya. Saya tidak dapat hidup jika tidak bisa menjualnya," kata Fang Yuan sambil berpura-pura menangis. "Kemampuan akting ini sungguh luar biasa. Aku tidak punya harapan untuk menandinginya," kata Baining yang tampak tercengang melihat akting dari Fang Yuan. Kemudian Baining mengamati ekspresi dari tatapan orang-orang di sekitarnya. Banyak yang merasa iba, tapi juga ada yang menghina, serta acuh tak acuh, bahkan juga ada yang curiga. "Cih, apa kau sudah gila? Berani-beraninya kau bersikap lancang kepada Nona Zhang," kata Master Gu yang tampak melindungi Xingji dari belakang. "Nona Zhang, saya tidak dapat hidup lagi jika Anda tidak mau membeli barang saya. Nona Zhang, bukankah Anda sungguh baik? Tolong belilah gerobak daun maple ungu ini dan selamatkan nyawa saya," kata Fang Yuan dengan penuh memelas. Melihat Fang Yuan yang terus memohon, akhirnya hati Xingji pun menjadi luluh. "Sudah, jangan menangis. Kali ini aku akan membelinya. Tapi kedepannya,
kamu harus lebih menyadari kalau hidup itu adalah hal yang paling berharga. Dan kamu tidak boleh menyerah begitu saja pada hidupmu. Paman Zhangsu, berikan dia 3 primeval stone, kata Xingji. Ya, berhasil, pikir Fang Yuan sambil menyeringai. Terima kasih banyak, Nona. Nona Zhang, Anda adalah penyelamat hidup saya, kata Fang Yuan sambil menangis bahagia. Nona, kata Master Gu yang tampak terkejut dengan keputusan Xingji. Nona, bukannya saya tidak ingin memberikan 3 primeval stone itu, tapi jumlah ini terlalu besar untuk seorang pelayan yang menjual gerobak berisi daun maple ungu. Tindakan Anda pasti akan menarik perhatian dari banyak orang dan juga membuat mereka menjadi cemburu. Nona, demi keselamatan Anda sendiri, saya akan memberikan 2 primeval stone. Itu sudah lebih dari cukup untuk pelayan ini, kata Paman Zhangsu. Setelah mendengar masukan dari Paman Zhangsu, Xingji berpikir sejenak dan dia berkata, apa yang Paman Zhang katakan itu benar. Kalau begitu berikan dia 2 primeval stone. Dan tak lama kemudian, akhirnya Fang Yuan menerima 2 primeval stone itu. Dan dia berkata, Nona Zhangsu, Anda sungguh murah hati. Anda pasti akan mendapatkan pahala atas perbuatan baik Anda. Mendengar itu, Zhang Ji pun tampak tersenyum dan kemudian dia pergi bersama dengan pengawal serta yang lainnya meninggalkan tempat itu. Setelah kejadian itu, banyak pedagang lain yang merasa iri pada Fang Yuan. Sekarang Fang Yuan tidak punya alasan lagi untuk bertahan di pasar itu. Gerobak daun mebelnya sudah terjual dan dia memutuskan untuk meninggalkan tempat itu untuk sekarang. Menurutku lebih baik kita langsung saja menangkapnya. Meskipun kau ingin mendekatinya, tapi metode yang kamu gunakan itu terlalu lambat. Jangan lupa, identitas kita sekarang adalah buronan, bisik Baining pada Fang Yuan. Sebelumnya, agar dapat bergabung dengan kelompok karavan ini, Fang Yuan dan Baining menjadi pelayan di bawah kendali klan Chen. Tapi kali ini justru identitas itu akan menjadi penghambat baginya untuk mendekati Xingji. Tapi tentu saja Fang Yuan juga sudah merencanakan semuanya. Fang Yuan hanya terlihat tersenyum sambil melihat Baining. Dia pun berkata, kau memang benar. Jadi, aku akan menghajar orang itu saja. Malam ini langit terlihat cerah dan bertabur bintang-bintang. Di dalam sebuah tenda yang cukup luas, beberapa pelayan kini sedang duduk melingkari tungku batu bara yang di tengahnya tampak merebus daging untuk makan malam mereka. Para pelayan yang sebelumnya ingin merundung Fang Yuan juga ada di sana. Kak Qiang, aku telah menyelidiki beberapa hal tentang kedua pendatang baru itu, kata pelayan kurus yang datang kepada Qiang. Oh, jadi katakanlah, kata pelayan Qiang. Mereka berdua sebelumnya diperkenalkan secara khusus oleh kepala desa di Gunung Ziyou. Seingatku kepala desa Ziyou sebelumnya itu adalah manusia biasa. Tapi karena wakil pemimpin karavan menginginkan titik yang strategis dalam perjalanan karavan ini, dia membantu kepala desa itu dan kemudian menjadikannya sebagai seorang Master Gu, kata si kurus yang menjelaskan semua informasi yang dia dapatkan. Jadi mereka memiliki latar belakang seperti itu, gumam pelayan Qiang. Terus, memangnya kenapa? Meski mereka mempunyai seorang Master Gu yang mendukung mereka,
Tapi kakak Giang tidak kalah dari mereka. Jangan lupa kalau kakak Giang adalah selir dari Tuan Chen Xin, teriak pelayan yang lain. Apa kau sudah mengetahui hubungan mereka berdua dengan kepala desa itu? Tanya pelayan Giang. Ini, kakak Giang, kamu sendiri menyadarinya. Dengan identitas kami tidak mudah untuk menyelidiki sampai sedalam itu, kata si kurus yang terlihat agak canggung. Setelah itu, para pelayan lainnya saling berdiskusi dan berkata, "Bos, kedua pendatang baru ini sungguh keterlaluan. Apa kau tidak ingat sikap mereka kepada si kurus sebelumnya? Mereka sangat meremehkan kita. Kita harus memberi mereka pelajaran." Benar. Kepala desa itu sebelumnya juga hanya seorang manusia fana seperti kita. Dia hanya mendapatkan sedikit keberuntungan dan bisa menjadi seorang Master Gu. Tapi dibalik itu semua, sebenarnya pemimpin karavan hanya ingin memanfaatkannya. Jadi, apa yang kita perlu takutkan? Kata pelayan yang lain. Mendengar tanggapan dari teman-temannya, ini membuat Giang menjadi semakin yakin. Di sisi lain, si kurus, dia tampak memperhatikan mereka semua dan mencari momen yang pas untuk membicarakan topik yang lain. Ketika menemukan momen yang pas, si kurus pun berkata, "Demi hidupku, aku bahkan tidak bisa mempercayai apa yang tadi kudengar. Belum lama ini, pendatang baru itu telah berhasil menjual gerobak berisi daun maple ungu seharga 2 primeval stone." Mendengar perkataan si kurus, ini sontak membuat semua pelayan yang berada di dekatnya menjadi sangat terkejut. Bahkan pelayan Giang juga tidak mengetahui informasi itu. Bagaimana mungkin mereka bisa menjualnya dengan harga setinggi itu? Tanya Giang yang tampak terkejut. Mereka sungguh beruntung. Orang bodoh mana yang ingin membeli dagangan mereka dengan harga setinggi itu? Teriak pelayan yang lain. Siapa lagi orang yang akan melakukan kebaikan seperti itu? Tentu saja, itu adalah Nona Zhang dari klan Zhang. Mereka sungguh beruntung karena bertemu dengan Nona Zhang, kata pelayan kurus itu dengan nada meremehkan dan penuh dengan kecemburuan. Sial, sebelumnya aku telah menyelundupkan beberapa barang dan telah menjualnya dengan harga yang sangat murah. Mengapa aku tidak seberuntung mereka? Kata Giang dengan penuh amarah. Tak lama kemudian pelayan Giang itu kembali melanjutkan kalimatnya. Besok kita akan memberi pelajaran kepada mereka. Pendatang baru itu harus menunjukkan rasa hormat mereka kepada seniornya. Jika mereka tidak memahami peraturan ini, maka kita hanya perlu mengajarinya dengan benar. Baik, Kak Giang, kami akan melakukan apapun yang Anda katakan, kata para pelayan itu. Kak Giang memang sungguh bijaksana, kata pelayan kurus sambil mengeluarkan rebusan daging itu dan kemudian memberikannya kepada Giang. Kak, makanlah ini, rebusan sudah matang. Saat pelayan Giang ingin memakan rebusan itu, tiba-tiba pintu tenda terbuka dan kemudian sosok Fang Yuan berjalan menuju ke arah mereka. Kau? Para pelayan sangat terkejut melihat kehadiran Fang Yuan. Dengan segera, pelayan kurus itu berdiri dan berkata, "Pendatang baru, apa kau takut sekarang? Sudah terlambat bagimu untuk meminta maaf. Sekarang kau harus menerima konsekuensinya." Tapi sesaat kemudian, tiba-tiba Fang Yuan menendang pelayan kurus itu hingga tubuhnya terlempar dan menabrak kompor batu bara. Seketika pelayan itu menjerit kesakitan karena seluruh tubuhnya terkena tumpahan rebusan daging. Semua rebusan daging itu tumpah. Sialan. Kita membeli semua ini dengan semua uang yang sudah dikumpulkan dengan susah payah. Tapi sekarang semuanya kacau oleh karenamu, bajingan. Sekarang kau benar-benar cari mati, kata salah seorang pelayan dengan penuh amarah.
Setelah itu, pelayan itu berjalan ke arah Fang Yuan dengan penuh amarah dan mencoba untuk menyerangnya. Tapi, segera Fang Yuan melemparkan 2 buah Primeval Stone kepadanya. "Ah, sialan, beraninya kau menggunakan senjata tersembunyi," teriak pelayan itu yang terkena lemparan Fang Yuan. Tapi, sebelumnya dia tidak menyadari dengan apa yang dilemparkan oleh Fang Yuan. "Tunggu sebentar, bukankah ini Primeval Stone?" kata pelayan yang lain. Dengan cepat pelayan itu mendekat dan melihat batu yang sebelumnya Fang Yuan lempar. Benar, apa dia sudah gila? Dia benar-benar melemparkan Primeval Stone. Aku bahkan tidak bisa mendapatkan satu batu ini meski sudah bekerja selama 2 bulan penuh. Setelah itu, beberapa dari mereka kembali memandang Fang Yuan dan kemudian berkata, "Apa kau masih punya lagi lebih banyak Primeval Stone ini? Lemparkan batu ini pada kami," katanya. Akan tetapi Fang Yuan hanya diam dan bersikap acuh tak acuh. Tak lama kemudian, salah seorang pelayan di sana mencoba merebut Primeval Stone itu. "Batu itu milikku. Sebelumnya dia sudah melemparkannya padaku," kata pelayan yang sebelumnya dilempar Fang Yuan. Dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Di tengah semua kekacauan itu, Fang Yuan berjalan ke arah Qiang dan tidak ada yang menyadarinya. Di saat itu, Fang Yuan langsung meraih kerah baju Qiang. Dan itu membuat Qiang terkejut. "Beraninya kau, lepaskan aku!" teriak Qiang. Akan tetapi Fang Yuan dengan ringan mengayunkan tinjunya dan menghantam wajah pelayan Qiang. Bahkan tinjuan itu sampai membuat tulang hidung dari Qiang patah dan darah mulai mengalir dari wajahnya. Setelahnya Fang Yuan melepaskan genggaman tangannya dan membuat Qiang terjatuh di tanah. "Brengsek, berani-beraninya dia meninju Kak Qiang. Bajingan ini sudah berani melukai Kak Qiang. Ayo serang dia bersamaan," teriak pelayan yang lain. Setelah itu, mereka pun segera menyerang Fang Yuan bersama-sama. Tapi Fang Yuan dengan santainya menghadapi mereka, meninju mereka satu persatu hingga semuanya babak belur. Fang Yuan unggul dan hanya tersisa pelayan kurus, sedangkan pelayan yang lain sudah pingsan tak berdaya. Aku menyerah, sungguh kamu hebat, tolong ampuni aku," kata pelayan kurus itu sambil bersujud. Tapi setelah beberapa saat, tidak ada gerakan apapun dari Fang Yuan. Lalu kemudian dia memberanikan diri untuk melihat ke arah Fang Yuan. Rupa-rupanya sekarang Fang Yuan sudah pergi. Keributan yang telah terjadi sebelumnya pasti akan memancing banyak perhatian, terutama para pengawal dari anggota karavan. Inilah yang sebenarnya diincar oleh Fang Yuan. Belum lama kami bergabung dengan karavan ini, tapi dia sudah memukuli banyak pelayan karavan. Sepertinya situasinya akan semakin memburuk, gumam Bai Ning yang terus mengamati pergerakan Fang Yuan. Sekarang Fang Yuan pergi menuju lokasi dari rencana berikutnya. Setelah beberapa saat, akhirnya dia sampai di tempat di mana para pelayan senior beristirahat. Sebelum mendekati tempat itu, Fang Yuan pergi ke suatu tempat yang gelap dan sepi, lalu mengeluarkan sebuah pisau untuk melukai dirinya sendiri. Lagi-lagi Bai Ning terkejut ketika melihat tindakan dari Fang Yuan. Dia benar-benar kejam pada dirinya sendiri. Setelah itu Fang Yuan kembali berjalan ke arah kereta kuda dan mengetuk pintu. Sedangkan Bai Ning masih bersembunyi dan mengamati Fang Yuan dari jauh. "Pelayan senior, ini saya," kata Fang Yuan dengan suara merintih sambil mengetuk pintu kereta. Di sisi lain, pelayan senior sendiri tidak merasa asing dengan suara itu.
Lalu dia kemudian menyadari bahwa itu adalah Fang Yuan. "Ini sudah tengah malam, ada apa sampai kau harus membangunkan tidurku?" kata pelayan senior itu sambil membuka pintu. Sebenarnya pelayan senior itu sangat marah karena Fang Yuan yang telah mengganggu tidurnya. Dia bahkan berencana untuk memberikan pelajaran pada Fang Yuan. Tapi setelah membuka pintu, pelayan senior benar-benar terkejut ketika melihat Fang Yuan penuh dengan luka dan darah. "Kamu, apa yang terjadi padamu? Apa sekelompok binatang buas menyerangmu?" kata pelayan senior yang terlihat panik dan melupakan amarahnya. Kali ini Fang Yuan kembali bersandiwara dan menjawab, "Tidak senior, tapi para pencuri itulah yang telah melukaiku dan merampas Primeval Stone milikku," katanya sambil menyeka air mata. Dan setelah itu Fang Yuan menceritakan semua cerita karangannya. Di sisi lain, para pelayan yang sebelumnya tidak sadarkan diri karena dipukul oleh Fang Yuan kini perlahan mulai bangun. "Sialan, berani-beraninya pendatang baru itu berbuat seperti ini. Kita bahkan belum membuat perhitungan dengannya, tapi dia sudah mencari masalah terlebih dahulu dengan kita," kata salah seorang pelayan yang tampak kesal. "Berikan 2 Primeval Stone itu padaku. Itu adalah bukti yang kuat. Aku akan melaporkan semua tindakannya pada pelayan senior dan membuat pendatang baru itu tidak berkutik lagi," kata pelayan Qiang. Sebenarnya para pelayan yang lain enggan untuk memberikannya, lantaran itu pasti hanya akal bulus dari pelayan Qiang. Di saat banyak orang yang meragukannya, pelayan Qiang sekali lagi berkata dengan penuh kebijaksanaan, "Kita semua kini terluka. Kedua Primeval Stone itu bukan hanya sebuah bukti, tapi itu juga akan menjadi biaya pengobatan untuk kita semua." Setelah mendengar itu, kemudian para pelayan yang lain mau tidak mau memberikan Primeval Stone itu kepada pelayan Qiang. Tapi tidak lama kemudian, tiba-tiba pintu tenda itu kembali terbuka dan semua orang benar-benar terkejut melihat sosok yang datang. "Pelayan senior, apa yang Anda lakukan di sini? Kami baru saja berencana untuk mencari Anda," kata pelayan Qiang. Akan tetapi ekspresi dari pelayan senior itu terlihat suram, terlebih ketika melihat Primeval Stone yang dipegang oleh Qiang. Dengan segera pelayan senior itu berjalan mendekati Qiang dan mengambil Primeval Stone yang ia pegang dan kemudian memberinya tamparan yang keras. Semua pelayan yang ada di sana sangat terkejut dengan apa yang baru saja mereka lihat. Mereka tidak mengetahui kenapa pelayan senior itu terlihat sangat marah. Lalu kemudian pelayan senior kemudian berseru, "Qiang, Kurus, kalian semua bajingan, keluar dari sini." Semua orang terkejut, tapi tentu tidak ada yang berani menentang perkataan dari pelayan senior. Mereka semua keluar dan akhirnya di sana mereka melihat Fang Yuan yang berdiri di samping pelayan senior yang lain dengan kondisi seluruh tubuh penuh luka. "Pelayan senior, merekalah yang telah mencuri Primeval Stone milikku," teriak Fang Yuan tiba-tiba. "Apa? Berani-beraninya kau memfitnah kami," kata salah seorang pelayan dengan penuh amarah. "Kalian semakin tidak terkendali, bahkan sampai berani merebut Primeval Stone dari rekan kerjamu sendiri," kata pelayan senior yang tampak kecewa. Sebenarnya pelayan senior memang sudah menyadari adanya perundungan di karavan itu, tapi dia membiarkannya karena menurutnya dengan adanya itu maka pelayan-pelayan baru akan tahu posisi mereka. Hanya saja kali ini apa yang dia dengar dan apa yang dilakukan oleh para pelayan itu kepada Fang Yuan, menurut pelayan senior itu sudah berlebihan. Karena itu, dia pun memilih untuk menindak tegas para pelayan ini. "Pelayan senior, kami tidak seperti yang Anda pikirkan. Kami tidak melakukan itu," kata para pelayan yang mencoba meluruskan situasinya.
Tapi sekali lagi pelayan senior membentak. Aku tidak menyuruhmu bicara. Tidak ada pembelaan apapun dari kalian. Tapi pelayan senior, kami harus mengatakannya bahwa semua ini adalah fitnah, teriak pelayan yang lain. Sudah aku katakan, kalian tidak punya hak untuk membela diri. Primeval Stone ini adalah bukti dan kalian tidak bisa mengelak lagi. Seketika para pelayan pun diam dan tidak bisa berkata apapun. Pelayan senior berjalan lagi mendekati mereka dan menamparnya satu persatu. Kalian kali ini sudah keterlaluan. Tidak hanya merebut Primeval Stone, kalian bahkan berani menggunakan pisau untuk melukai anak ini. Nyali kalian sungguh terlalu besar. Sekarang katakan padaku siapa yang menggunakan pisau itu. Tapi pelayan senior, kami tidak melakukannya. Kami tidak menggunakan apapun untuk menyakiti anak ini, kata salah seorang pelayan. Omong kosong, apa kau pikir aku ini buta? Jika kalian tidak menggunakan pisau, lantas dari mana luka-luka itu berasal? Apakah kalian ingin mengatakan kalau anak ini melukai dirinya sendiri? Bentak pelayan senior. Semua orang terdiam. Dan di sisi lain, Baining mengamati mereka dari kejauhan dan kemudian bergumam. Pelayan senior memang benar-benar pintar. Sayangnya, Fang Yuan jauh lebih pintar. Setelah itu, pelayan senior terus marah dan memberi hukuman kepada mereka satu persatu. Sekarang kembalilah ke tenda. Aku akan membuat perhitungan kepada kalian besok, kata pelayan senior. Setelah itu, semua orang pun kembali ke tenda dan pelayan senior mendekati Fang Yuan lalu memberikan kembali Primeval Stone kepada Fang Yuan. Ini, kau sudah mendapatkan kembali Primeval Stone milikmu. Kau harus menyimpannya baik-baik. Aku tidak akan peduli jika sampai kau kehilangannya lagi. Fang Yuan tampak menangis ketika melihat Primeval Stone itu dan mengambilnya lalu memeluknya seperti barang paling berharga dalam hidupnya. Terima kasih pelayan senior. Tapi bisakah kali ini Anda membantuku untuk menyimpan Primeval Stone ini? Saya khawatir kejadian ini akan terulang kembali. Pelayan senior pun tampak berpikir sejenak lalu kemudian berkata, jika itu maumu, maka aku akan membantumu menyimpannya. Terima kasih pelayan senior, Anda sungguh baik hati, kata Fang Yuan sambil membungkuk. Sekarang urusan di sini sudah selesai. Aku lelah, aku ingin istirahat. Kau juga kembalilah untuk beristirahat, kata pelayan senior itu sambil kemudian meninggalkan Fang Yuan. Setelah semua itu selesai, Baining kemudian berjalan mendekati Fang Yuan dan berkata, kau benar-benar gila. Luka di tubuhmu itu cukup parah. Sekarang bahkan itu masih tampak mengeluarkan darah. Apa kau tidak ingin mengobatinya? Tidak, aku masih harus memanfaatkan luka ini. Ayo pergi dan ikuti aku, kata Fang Yuan sambil tersenyum. Rupa-rupanya rencana Fang Yuan masih belum selesai. Masih ada kelanjutan yang akan terjadi nanti. Apa yang akan terjadi mungkin sudah ada yang mulai menebak-nebak. Dan kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. See you again di next video. Bye.